Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua pingin bikin video untuk ngebahas penamaan baru dari brandingnya Intel. Rusak nanti, kursi gua rusak digaruk-garuk, mahal. Ini soalnya Intel pada generasi terbarunya mereka ngebikin branding baru gitulah dengan mengubah nama dari Intel Core i Series menjadi nama baru. Bayangin aja, Core i Series itu memang udah banyak banget generasinya. Total ada 13 generasi untuk Intel Core i Series ini. Bahkan pengguna awam aja itu masih menganggap bahwa Intel Core i7 generasi ketiga atau generasi keempat itu performance-nya yang nggak beda jauh dengan Intel Core i7 generasi 11 atau generasi 12 apalagi 13. Masih banyak orang awam yang beranggapan kayak gitu karena dianggapnya ya Core i7 sama dengan kenceng. Padahal Core i7 generasi lawas kayak generasi pertama, kedua, ketiga itu mungkin bisa dilewatin gampang dengan Intel Core i3 yang generasi terbaru. Paling nggak generasi 10, 11, 12, apalagi 13 itu udah pada kenceng-kenceng semua Core i3-nya. Maka dari itu gue sangat-sangat setuju apabila Intel ingin mengubah brandingan mereka untuk nama prosesornya. Sehingga penggunanya bisa gampang ngerti gitu loh. Oh ini loh keluaran yang paling terbaru dan ini berarti lebih bagus gitu. Nggak dianggap label Core i7 sama dengan kenceng. Nggak kayak gitu lagi jadinya. Apa sih sebenarnya nama baru ini? Sebenarnya nggak jauh berbeda sih, masih ada core-nya juga. Intel mengubah nama prosesor mereka dari Intel Core i menjadi Core Ultra. Sebenarnya ada juga Intel Core doang, tanpa i di dalam nama prosesornya. Agak ngebingungin, ya awal-awal gue juga agak sedikit bingung dengan penamaan baru ini. Tapi gue akan coba jelaskan meskipun sebenarnya generasi terbaru dari Intel itu belum rilis ya. Cuma udah semi-semi dikonfirmasi lah bahwa penamaannya itu bakalan seperti ini. Oke, yang pertama itu adalah Intel Core i Series. Intel Core i Series masih digunakan pada CPU dengan arsitektur Raptor Lake tapi versi refresh-nya. Ini berlaku untuk Raptor Lake S Desktop dan juga Raptor Lake HX Laptop. Ini akan disebut sebagai Intel Core i Series generasi ke-14. Jadi yang disebut sebagai generasi ke-14 itu refresh ya, bukan arsitektur baru. Melainkan ya refresh dari Raptor Lake yang kemarin yang ada di generasi 13. Apa aja improvementnya? Tentu gue belum tahu improvementnya itu ada apa aja karena ya prosesornya pun untuk yang refresh ini memang belum rilis. Jadi kalau kita nanti nemuin prosesor dengan nama Intel Core i7 14700HX atau Intel Core i9 14900K itu masih masuk di dalam Intel Core i Series. Dan itu masuknya generasi 14 dari Core i Series. Dan untuk versi desktop ini juga udah dikonfirm ya oleh vendor-vendor motherboard bahwa kalian bisa menggunakan chipset 700 series seperti B760 atau Z790 untuk prosesor terbaru ini. Nggak baru-baru banget sih, refresh. Yang kedua, ini adalah Intel Core Series tanpa menggunakan huruf I di seri prosesornya. Nah, bedanya apa nih Core i sama Core Series? Core Series ini nanti penamaannya ada Core 3, Core 5, dan Core 7. Core tanpa i ini juga akan dimulai dari arsitektur Raptor Lake Refresh khusus untuk laptop dengan prosesor seri U dan seri H aja. Jadi versi desktop nggak bakal ada nih. Core tanpa i juga udah masuk dalam rangkaian generasi pertama, bukan lagi generasi 14, meskipun arsitekturnya refresh dari Core i generasi 13. Nah, bingung kan? Ya intinya ke depan akan ada laptop yang prosesornya itu punya nama Core 3, Core 5, dan Core 7. Kalau nemu yang begitu, ya itu tandanya laptopnya menggunakan CPU H-Series dan juga CPU U-Series. Dan yang ketiga, ini adalah Core Ultra Series. Intel Core Ultra adalah penamaan yang baru aja dimiliki oleh Intel. Penamaannya ya bakalan jadi Core Ultra 3, Core Ultra 5, dan juga Core Ultra 7. Atau sekalian juga Core Ultra 9. Core Ultra ini akan starting dari arsitektur Meteor Lake. Jadi kalau nemu prosesor Intel dengan brandingan Intel Core Ultra, itu tandanya dia udah menggunakan arsitektur terbaru dari Intel. Belum disebutkan ada versi desktopnya karena mungkin Core Ultra dan Meteor Lake akan start dari laptop terlebih dahulu. Dan ini juga nggak termasuk dalam generasi ke-14 kabarnya. Melainkan adalah generasi pertama dari Core Ultra. Jadi ya karena ini brandingan baru, si Core Series dan juga si Core Ultra Series, namanya ini kan nama baru nih. Yang satu nggak ada I-nya, yang satu ada Ultra-nya. Jadi ini masuknya masih di generasi pertama.
Sementara Core i series itu udah ada 13 Core i series ya, 13 generasi Core i series maksudnya yang udah beredar di pasaran. Sementara Core series dan juga Core Ultra series itu baru ada 1 generasi aja. Jujur aja gue sebel sama penamaan Core series ini sih, karena menurut gue kayaknya nggak perlu ada deh. Kayaknya ya udah pakai Core i aja gitu. Tapi mungkin Intel kedepannya ingin menekankan bahwa Core series ini akan ditempatkan sebagai CPU yang kelasnya lebih entry atau lebih low power kali ya. Jadi udah ketahuan tuh kalau misalkan pakai Core series itu tandanya CPU-nya adalah seri H atau seri U. Semisal pakai di laptop. Kalau di desktop belum tahu bakalan ada apa enggak. Tapi kalau di Core Ultra itu jelas adalah high performance CPU-nya dari Intel untuk di arsitektur baru mereka nanti. Meskipun ya Core series startingnya itu dari arsitektur refresh juga, bukan dari arsitektur yang paling baru. Jadi seenggaknya di sini Intel benar-benar pingin ninggalin generasi dari Core i series mereka yang mungkin udah terlalu banyak jumlahnya, ditambah lagi juga mungkin pengguna-pengguna awam yang masih menganggap bahwa Core i7 yang lawas itu ya sama aja dengan yang baru, karena sama-sama Core i7. Ya mungkin gampangnya kayak gitu kali ya. Kita lihat aja nantilah, karena untuk saat ini seluruh rangkaian prosesor baru dari Intel juga masih coming soon. Kabarnya sih ya akhir tahun ini atau mungkin paling lambat di pertengahan tahun 2024 kita udah bisa ngelihat Intel Meteor Lake itu seperti apa dengan brandingan barunya mereka. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk prosesor barunya Intel ini. Apakah kalian nungguin prosesor baru dari Intel? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.